Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Wa qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin, kita lanjutkan ngaji kita kitab Nashai'ud Diniyah disusun oleh Syekh Abdullah Ladat. Karena itu kita awali dengan bacaan suratul Fatihah diiringi doa. Mudah-mudahan kita senantiasa diiringi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pertolongan lahir dan batin, sehat walafiat kita, seluruh keluarga kita, atasan kita, anak buah kita, kawan-kawan kita. Berkatul Habib Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala kulli salih wa hadran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadran Habib Abdullah bin Ali bin Hadan Hamzan Abdul Abdus جميع سادتنا أن الله يعند الجاتين في الجنة وتعالى نبي بركاته وأنواره وعلم في الدين والدنيا والآخرة والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, kita lanjutkan kitab Nashai'ud Diniyah. Kita sampai halaman 142 hari ini. Kita lanjutkan di pembahasan topik besarnya masih tetap topik tentang sholat. Di topik kecilnya kita lihat bagaimana tentang pelaksanaan amalan ibadah itu sebisa mungkin mesti harus sangat rutin. Jadi kita baca di kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alam annal qalila ad-da'ima khairun minal katsiri al-munqati'i. Qala alaihi salatu wassalam ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. وليتخذ هذا القارئ المذكور وردا لازما يواظب عليه ويقضيه إذا فاته حتى تعتاد النفس المواظبة وتمرن على المداومة ولا يفوته إلا لعذر. وقد ورد أن من نام عن حزبه من القرآن أو عن شيء منه فقرأه فيما بين الصبح والظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. وكان عليه الصلاة والسلام إذا منعه من قيامه بالليل عذر من مرض أو غيره يصليه بالنهار. Jadi ini penting sekali kita perhatikan, saudara-saudara, bahwa keteraturan, keberlanjutan, continuity itu sangat diperhatikan dalam Islam. Ketika kita melakukan sesuatu itu bisa berlanjut, itu dihargai betul oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan ibadah yang istimewa. Dalam kitab ini di halaman 142. Ini, ketahuilah sesungguhnya sedikit tapi terus-menerus itu lebih baik daripada banyak terputus-putus. Rasulullah bersabda, ahabul amali ilallahi adwamuha. Ini terkenal sekali hadis ini, sering sekali kita perdengarkan untuk kita punya konsistensi. Untuk agar kita punya konsistensi. Amalan yang paling disukai oleh Allah adalah yang paling dawam. Terus-menerus. Wa in qalla, sekalipun sedikit. Mungkin sedikit itu bisa jadi berupa sedekah yang sedikit. Ini rutin membiayai saudara, tapi sedikit. Walaupun sedikit tapi rutin. Itu lebih baik daripada sesekali aja ngaji, tapi itu nggak pernah ngaji lagi. Bertahun-tahun nggak pernah ngaji lagi ke saudara. Ya itu banyak tapi ya sesekali aja. Demikian pula yang sebetulnya adalah sholat. Bisa punya imalan ibadah wiridan yang berupa sholat, misalnya mesti ngelakuin witir. Witirnya 3 rakaat. Lebih baik daripada tidak pernah melakukan witir terus tiba-tiba melakukan witir 11 rakaat. Ini adalah model pengamalan suatu ibadah ya, tentang keberlanjutan ya. Keberlanjutan suatu ibadah. Ini sama juga ibadah yang lain, kita melakukan sesuatu secara konsisten. Kalau bahasa model sekarang ini perbaikan yang berkelanjutan. Kalau bahasa Jepangnya kaizen. Terus menerus. Ya didandani tapi sedikit demi sedikit, tapi terus menerus yang penting. Nah, lebih baik daripada kalau kita melakukan perbaikan besar-besaran habis itu tidak pernah melakukan kebaikan lagi. Nah, ini sebentar. Nah, itu setelah itu tidak pernah melakukan perbaikan apapun. Nah, ini bukan termasuk yang keberlanjutannya terjamin. Ini kalau seringkali kita dengar itu apa istilahnya itu ya? Kita baca dulu istilahnya itu. Ya.
apa kita sering menyebutnya sih sebagai sustainability, sustain. Saya nggak tahu apakah kita dalam mengamalkan itu juga memikirkan sustainability. Saya belum lama sih duduk di pemerintahan, tapi begitu ngelihat beberapa itu ternyata banyak yang ternyata liar, bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, maka yang harus kita lakukan adalah perbaikan tapi yang sustain. Nah, karena itulah ada tiga ini tips yang dikasihkan. Yang pertama kita urusi dulu orang-orangnya. Orang-orangnya itu pelaksananya. Jadi nanti di level itu siapa yang akan melaksanakan, atasannya siapa, bawahnya siapa. Itu kita latih, kita ajari, sampai kita biasakan. Bahkan membiasakan yang mungkin tidak biasa. Mungkin bagi beberapa orang, biasanya begini kok Pak. Wah itu, itu udah lewat, nggak boleh kalimat-kalimat seperti itu muncul. Kita membiasakan yang tidak biasa, tapi yang biasa itu tidak biasa itu baik, tapi harus dibiasakan. Maka dibiasakanlah hal-hal baru yang baik. Jadi, membiasakan kebaikan itu. Jangan menganggap baik yang sudah biasa. Apa? Membiasakan sebuah kebaikan. Jangan malah menganggap baik sesuatu yang sudah biasa. Itu keliru. Ini biasanya jauh begini. Apa biasanya itu nyopet, nyopet. Jadi korupsi dianggap biasa. Wah, haram, haram, haram. Haram itu tidak boleh ada nyopet sedikit pun, korupsi nggak boleh sedikit pun, 1 rupiah pun nggak boleh. Memang kalau itu duitnya sendiri, duit sendiri nggak nyopet namanya, itu duit sendiri. Kalau duitnya negara, duitnya orang lain, apalagi merugikan orang lain banyak pihak, itu termasuk mencuri. Nah, itu harus kembalikan. Karena bilang kalau Anda mencuri dari orang lain terus Anda kembalikannya harus minta maaf dulu ke orangnya. Kalau nggak minta maaf berarti orang itu belum menghalalkan hartanya diambil. Pertanyaannya bagaimana kalau yang curi itu duitnya negara? Berarti yang dimintai halal orang senegara. Waduh, gimana caranya orang 100 berapa? 70 juta orang di Indonesia harus dimintai maaf itu apa mungkin? Itu ngerinya. Jadi orang korupsi itu ngeri banget, itu nggak akan bisa selamat. Wallahu a'lam gimana selamatnya itu, Allah Ta'ala berkehendak nanti seperti apa kita nggak akan ada yang tahu. Karena itu jangan sekali-kali korupsi, walaupun sedikit pun nggak boleh. Pak Jokowi waktu melantik para menteri itu pesannya cuma satu, jangan korupsi. Nah, itu aja pesannya. Ini tetap orang yang nekat, tetap korupsi, wah itu melanggar perjanjian kerjanya dengan atasannya sekaligus melanggar perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi disumpah, wallahi demi Allah. Sesuatu yang pakai wallahi itu kalau dilanggar, sumpahnya itu harus puasa 3 hari. Nah, itu di luar dosa ya, dosanya. Jadi dosanya harus dimintakan ampun dulu, tapi ada sanksi yang dilakukan. Sesuatu yang wallahi harus ditebus dengan puasa 3 hari. Nah, dosanya harus diselesaikan, nyolong harus kembalikan colongannya. Nyakiti perasaan orang, minta maaf pada orangnya. Tapi bahwa efek yang harus ditanggung biasanya disebut sebagai apa itu? Kafarot. Ya, kafarot atas suatu sumpah. Wallahi dalam bahasa sumpah itu ada 3 huruf yang dipakai, waw, ba, sama ta. Wallahi, billahi, tallahi. Kalau bahasa Indonesia demi Allah, semua sama. Demi Allah. Bagaimana wallahi, billahi, tallahi disebut semua ya, tiga berarti 9 ya. Demi 9 hari puasa. Ya, semua, wallahi aku gak bakal nginjek omamu. Wallahi gak apa aku marani sama awakmu. Ternyata suatu saat besanan itu moro. Akhirnya ketemu. Wah, yes. Melanggar sumpah. Ya. Kalau melanggar sumpah harus dipuasai 3 hari. Meskipun itu baik loh. Jadi ada orang yang bersumpah yang saya tidak akan makan apa, buah kulti, enggak. Tidak akan makan daging kambing selama-lamanya. Sesuk ternyata ada orang punya hajat dikasih sate. Oh, ngelambar sumpah. Ya. Jadi walaupun tidak haram, tapi kalau sumpah itu dilanggar harus puasa 3 hari puasa. Tuh. Selain minta maaf pada Allah kalau itu berupa kemaksiatan. Makanya nggak usah sering sumpah. Apa-apa itu nggak usah sumpah. Saya pernah waktu di Jepang itu punya teman dari kalangan orang-orang Arab, orang Timur Tengah. Orang Timur Tengah itu untuk apapun mesti diawali dengan wallahi. Seringkali begitu. Wallahi. Hanya untuk sudah makan aja wallahi sudah makan. Aduh Mas, eman wallahinya itu.
Karena itu saya ucapkan seperti Rasulullah sampaikan kepada para sahabat, la tuqsim, jangan bersumpah kamu. Terus ngomong sudah gitu sudah. Orang Indonesia sebaliknya. Sudah makan mas? Insya Allah sudah pak. Oh insya Allah berarti jaluk makan nih. Ini makan ini makan bareng. Kok insya Allah sudah. Insya Allah kan akan datang Allah Ta'ala kalau berkehendak maka saya akan. Oh sudah makan kok insya Allah. Insya Allah sudah makan. Sama nih. Insya Allah saya sudah paham loh. Tinggal paham apa belum? Insya Allah saya sudah paham. Pak. Ini gak yakin ya. Jaluk diterang ulang aja gak repot. Insya Allah sudah paham. Insya Allah penerapannya jadi untuk masa depan. Ini penerapan untuk masa lalu. Gak nyambung. Baik hadirin, saya lanjutkan bahwa ternyata kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu motivasi dorongan bahwa kalau kita melaksanakan sebuah aktivitas kecil tapi itu berkelanjutan, sustainability gitu. Jadi saya sampaikan dulu ya, lupa tadi. Jadi pelaksana ya, pelaksana itu ya pelaku, atasannya atau bawahnya atau siapapun yang melakukannya itu harus dipersiapkan. Yang kedua adalah kita nyiapkan sistemnya, strukturnya, sistem yang sudah jadi itu nyaman sekali kita bisa pakai. Tapi masalahnya sistem kadang harus incremental. Kita buat satu persatu. Jadi satu tahap sudah, tahap berikutnya. Tahap pertama misalnya ya, untuk memastikan integritasnya. Integritasnya sudah jadi, kita inklusivitasnya kita tingkatkan lagi. Untuk inklusivitasnya sudah jadi, kita terapkan lagi akurasinya. Terapkan lagi kemanfaatannya, keberkahannya. Kita mengang begitu terus-menerus. Nah, sistem tersebut harus dilindungi juga dengan regulasi. Regulasi itu kalau bahasa pemerintahan ya harus ada peraturan perundang-undangannya, ada peraturannya, ada keputusan tentang itu, ada juknis, ada juklak, semacam itu yang membuat mereka menjadi terlindungi keberlangsungannya. Ya, macam itu harus ada regulasinya, harus ada sistemnya atau strukturnya, dan harus ada pelakunya. Menjalani tiga itu memang nggak mudah. Orang maunya juga secara instan aja. Instan pokoknya sekalian dilakukan. Maka jadilah sebuah proyek. Proyeknya menyerap anggaran. Anggaran negaranya langsung habis untuk gituan. Dan setelah itu habis, anggarannya habis, sistemnya sudah nggak ada lagi. Akhirnya kemanfaatannya hilang, sirna. Nah ini dikritik ini. Dikritik. Di dalam hadis ini disebutkan, walaupun sedikit tapi berkelanjutan. Mungkin nggak terlalu besar, nggak terlalu heboh, nggak terlalu gebrakan. Ini orang sekarang kan senangnya gebrakan. Apa gebrakannya Pak? Ini nyebut gaya kok gebrak-gebrak, apa yang nyebut gaya kok gebrak-gebrak? Kita nggak usah terlalu terobsesi dengan gebrakan sehingga menimbulkan pujian. Kita pujian itu kalau bisa hanya dari Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah sangat cukup. Jadi kalau ada manusia memuji, ya itu Allah Taala menggerakkan dia memuji sudah. Bukan itu sebagai obsesi. Obsesi harus pujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun sampean kuabeh memuji, tapi kalau Allah Taala nggak memuji, wah ya ciloko. Walaupun sampean diam nggak pernah memuji, malah ngilokno ngomeli, maido. Tapi kalau Allah Ta'ala memuji, wah selamat dunia akhirat. Itu pertanda sebuah keberuntungan. Jadi kita semua monggo ditoto. Sing penting Gusti Allah itu ridho, memuji, ngelem. Itu udah selesai. Kalau manusia bagaimana? Manusia itu maidonan. Suka maido. Sampean bener ya dipaido, sampean salah ya dipaido. Suka maido. Zaman pertandingan bal-balan yang pintar wasit apa penonton nih. Penonton yang pasti wasit goblok, penonton goblok, pemainnya goblok. Betul pemainnya tuh latihannya tuh tingkat nasional. Dilok-ilok no. Yang penonton ya karakternya begitu. Ingat saya siapa namanya Lukman Hakim ya. Itu salah satu yang dijelaskan dalam Al-Qur'an. Coba kita dengarkan juga putaran itu begitu mau sudah besar ya, itu dipesani sama Lukman Hakim. Aku nak wis tua wis meninggal dunia nanti sing ganti sapa gak sampai anak. Nggih Bang. Ya sama niku saya kita latih gimana cara buat keputusan. Yang penting sebuah keputusan itu kalau Anda hitung secara agama sudah benar, Anda tengok sekali lagi dari sisi kepantasan. Oh niku pantas apa gak pantas? Api apa gak api? Kalau sudah sama lakoni. Nanti akan ada orang yang mau itu, biarin itu. Gitu Pak. Iya, ayo tak coba ya. Taman kok tiba itu Bang. Maka jalan-jalan naik keledai. Keledai tapi situ toh ya, ya, satu aja ya. Maka jalan-jalan dengan keledai. Ayahnya naik keledai, sama yang nonton ya nak.
tuntun. Wah, saat jalan-jalan diomeli orang. Itu orang tua nggak tahu, kasihan. Anaknya kok suruh jalan. Bapaknya enak-enak di atas keledai. Terus orang tua apa kayak gitu itu. Gimana anak? Diomeli orang? Iya, dipaidu orang. Ya sudah, sekarang kita gantian kamu di atas, saya yang nuntun keledai. Benar berapa meter sudah langsung banyak orang ngomeli itu anak durhaka itu. Orang tuanya suruh jalan malah dianya enak-enakan di atas kuda, di atas keledai. Gimana? Gitu diomeli lagi, Pak. Ya wes kasih lagi bareng-bareng ayo ditumpaki wong loro. Orang dua naik keledai satu terus diomeli orang lagi di jalan. Orang nggak punya aturan, nggak punya pikiran, nggak punya peri kemanusiaan ya, peri kehewanan. Kalau daya kecil gitu dinaiki dua orang, terus mau ya gantian naik kan bisa. Dua orang kan kasihan keledainya. Gimana nak diomeli yang gitu itu wong kan? Ya mau naik turun gitu, dituntun keledainya oleh dua orang, Pak Lukman Hakim dan anaknya itu. Ya diomeli lagi sama orang. Wong punya keledai kok malah dituntun. Keledainya keledai ya dinaiki. Nggak cukup dua orang, satu orang kan bisa gantian. Oh, orang kok nggak mikir gitu, nggak punya pikiran strategis. Nggak diomel-omel orang. Ya, buat diomel enggak, diomel lagi, Pak. Jadi, apapun yang kita lakukan, kita putuskan, kita tetapkan, pasti akan dipaidu orang. Karena itu, yang cara yang terbaik adalah kita cek kebenarannya, sah. Mungkin benar. Kita cek kebaikannya, sah. Nggih, baik. Sudah, kita lakoni. Nggak usah khawatir terhadap paidunan wong diomelin orang, karena orang ini ya itu tadi maidunan ya, punya karakter ngomelan, sehingga yang baik pun diomeli, yang nggak baik pun diomeli, enak diomeli nggak enak diomeli. Kalau jangankan kok manusia ya, Allah Ta'ala pun diomeli. Iki oh apa sih sampai gak lulus ini, iki oh apa sih, ya oh apa sih sampai repot ini lulus. Kok lulus ya ini misalnya kemarin-kemarin ini lulus, baru lulusan itu hutan ya gitu, hutan diomeli. Iki hutan nih, oh pengen ini nggak bisa bekerja ini hujan terus ini. Terus nggak hujan, wah lama nggak hujan jadi sumur-sumur kering, udah harus jadi panas. Gimana sih? Terus diomeli terus. Oh, Nabi, salah satu Nabi kekasih Allah ya pernah berdoa pada Allah. Nyuwun apa? Nabi Musa kan Nabi yang paling ngobrol dengan Allah, sebut kalimullah. Terus mintanya kepada Allah minta apa itu? Ya Allah, jadikanlah saya ini dalam bikin keputusan itu nggak diomeli orang. Dijawab oleh Allah Ta'ala, kok kawan Musa, aku aja diomeli uang kok. Saya pun diomeli orang. Jadi rupanya manusia itu biasa ngomel terhadap segala keadaan. Sehingga Allah Ta'ala pun diomeli. Nah, kalau gitu kita ya jangan jadi orang yang tukang ngomelnya itu. Setidaknya kita punya akhlak, punya aturan. Semua yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah demi kebaikan manusia. Ini dari sisi yang ngomel ya. Dari sisi yang diomeli, sampean harus tetap konsisten. Meskipun itu diomeli banyak orang, tapi kalau itu sudah sebuah kebenaran dan itu sebuah kebaikan, dari kepantasannya pantas, jadi gak ilok, itu termasuk yang ilok, udah gak usah diperhatikan. Ini, saya pernah mengetahui ini, kita lagi nolong orang, ternyata ada yang ngomel. Oh, tiba ya ono ya sing ngomeli ketika kita sedang menolong seseorang itu. Ngono kok sampean tolong Mas, wong malas gitu kok ditolong. Oh gitu. Sama nih gak ngewangi ngomel. Pernah saya omeli, nih gak iso ngerewangi, ojo ngriwuki ya. Pernah kejadian itu. Karena dalam saya bekerja itu pernah ada orang yang menghalang-halangi. Sampai saya tanyakan, sama motif itu apa sih sebetulnya? Kita ini lagi menjahit merah putih supaya bisa dikibarkan setinggi-tingginya. Sama kok malah merobek-robek merah putih. Padahal cuma itu pejabat. Ya apa karemu itu? Saya pernah sampai kayak gitu ngomeli. Seseorang yang lagi ngomel-ngomeli terus dan menghalangi. Tidak sekedar ngomel sama dia, tetap menghalangi. Tak balik. No. Sama ini yuk opo. Saya ini lagi menjahit merah putih untuk dikibarkan setinggi-tingginya. Sampai kok malah menyobek-nyobek merah putih. Karena opo. Pernah saya gitu kan. Ada ya beberapa orang pejabat. Pejabat tinggi tapi kelakuannya itu ngerusak sistem. Itu punya banyak di Indonesia. Masya Allah. Salah kedaten memang. Beberapa orang memang naiknya tidak dalam keadaan apa ya, tidak ada keadaan baik-baik saja naiknya itu. Hmm. Apakah bisa bersih seperti ini ya? Insya Allah bisa, tapi bersih banget nggak bisa ini. Ada beberapa orang yang usul,
Ya pun nek kabeh wong dipateni ae terus kemudian ditinggalkan satu generasi naik. Enggak iso, tetap aja akan begitu. Ya itu adalah sebuah apa natural itu. Sebuah kejadian yang alami. Orang itu akan membentuk nanti ada yang ruwet, ada yang simpel, ada yang konsisten kebenaran, ada yang konsisten kejahatan. Itu ada terus. Jadi presiden sopo, ya misalkan nggak gitu ada lagi, ada lagi, ada lagi. Zaman nggak usah terlalu sok suci sehingga nanti terus putus asa. Wis negara nggak kira diatur. Wis ini bubar aja. Wah, itu orang-orang putus asa seperti itu alirannya Khawarij. Tahu Khawarij ya? Khawarij itu menganggap siapapun salah yang benar cuma dia. Contohnya Sayyidina Ali itu dikafirkan. Bahkan musuhnya Sayyidina Ali adalah Muawiyah. Muawiyah pun dikafirkan. Jadi Sayyidina Ali pun dibunuh oleh orang Khawarij itu. Dan orangnya itu ya sangat sangat religius. Sehingga itu wowo. Ya itulah. Nah, ya, Sayyidina Ali pun dibunuh oleh mereka. Orangnya aku Islami tadi sok Islam. Sayyidina Ali disalah-salahkan. Padahal Sayyidina Ali waktu perang dengan Muawiyah itu kan memang sama Muslim, tapi waktu perang kan yang ditinjau bukan Muslimnya, tapi ditinjau dari apa yang akan dia lakukan. Ya, contoh paling gampang, kalau ya misalnya ya jenengan, mohon maaf ini orang lain aja, orang lain, seseorang lagi jalan bawa mobil, bawa motornya, terus di tengah jalan ternyata apa dicegat orang, apa istilah itu, ya, dirampok, ya situlah orang. Ini kalau dua-duanya ternyata Muslim, kira-kira yang punya sepeda motor menyerahkan nggak sepeda motor? Enggak lah. Walaupun ada Muslim tapi kan ada ngerampok ini. Itu berarti musuh ini. Ya, yang dilihat apanya? Yang dilihat adalah statusnya si perampok itu sebagai rampok. Walaupun yang ngerampok itu orang Muslim, tetap yang dilihat adalah rampoknya itu. Maka dia mempertahankan hartanya berupa sepeda motor tadi. Pertanyaannya, kalau sampai dia meninggal dunia dalam mempertahankan hartanya itu namanya syahid apa enggak? Mati syahid. Kalau dia malah justru membunuh perampoknya, termasuk dalam perjuangan jihad enggak? Jihad, karena dia mempertahankan. Jadi kalau suatu orang dengan orang lain sudah berijtihad bahwa itu kebaikan, ini kebaikan, kebenaran, sama-sama merasa benar misalnya. Itu adalah hasil ijtihadnya dia. Enggak bisa kita menghukumi kafir, ini kafir, karena yang dia adalah orang Islam, orang mukmin. Ya, kalau dalam kondisi begitu, yang dilihat adalah bagaimana statusnya dia terhadap pertikaian itu, bukan dalam keadaan aman dia adalah seorang muslim mukmin itu bukan dilihat dia dari mukmin muslimnya. Oh, membunuh orang muslim itu kafir itu berarti. Iya, kalau kondisi biasa ya begitu kafir, tapi kalau kondisinya lagi perang, lagi berantem, makanya ditinjau adalah bukan muslimnya itu, ditinjau adalah apa status dia dalam permusuhan itu. Sayyidina Ali merasa sebagai pemerintahan yang sah, Sayyidina Muawiyah, ya oke Sayyidina Ali benar sudah membunuh lawannya itu, dan Sayyidina Muawiyah pun begitu, merasa punya hak untuk melakukan itu. Sekali lagi dua-duanya sudah berijtihad. Ya mohon maaf ya, ini sepanjang masa kalau hal politik selalu begitu. Maka kalau di sini ada golongan A, golongan B berantem dan mereka sama-sama menganggap sebagai kebenaran, ojo dikafir no, jangan mengkafir-kafirkan orang. Menghormati kafir kabeh iki wis aku gak politik-politikan, aku wis gak milih-milihan. Itu aliran-aliran khawarij itu. Merasa sok cuci sendiri. Jangan, kita harus menghormati. Khawarij itu selalu merasa orang lain salah semua, yang benar cuma dia sendiri. Itu. Malah Rasulullah disalahkan. Suatu hari Rasulullah bagi zakat, bagi apa istilahnya ya, bagi rampasan perang. Itu yang dibagi itu dilala kebetulan ini. Yang kaya-kaya itu untuk diutamakan, sing gak ya untuk kurang diutamakan. Itu diomeli, idil ya Rasulullah. Adillah ya Rasulullah. Padahal ini Rasulullah itu adalah sebuah norma, sebuah keputusan dari Allah. Jadi Rasulullah itu gak mungkin salah. Karena Rasulullah selalu dikawal dengan wahyu. Buat keputusan apapun kebenaran mutlak ada di tangan Rasulullah. Itu setelah Rasulullah nggak ada, maka nggak ada kebenaran mutlak gitu. Karena sebelum Rasulullah meninggal, Rasulullah masih hidup selalu dikawal dengan wahyu. Keputusan apapun selalu konsultasi malaikat Jibril. Maka Jibril langsung mendapat keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk cara baginya Rasulullah pun begitu. Sampai di lokno idil, berbuat adil lah Rasulullah. Nah, itu keterlaluan, namanya Abdullah bin Ruwaisirah. Itu orang Najd. Najd itu daerah Saudi sana, kira-kira Riyadh lah, daerah Riyadh itu Najd ya. Itu
Ternyata Astagfirullahaladzim, Rasulullah dibilang begitu. Padahal Rasulullah cara baginya pun itu konsultasi dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, waktu itu yang dibagikan orang-orang yang diharapkan keimanannya, dan sebaliknya yang nggak dibagi tadi kan kelas-kelasnya sahabat. Nah, justru Rasulullah beritahu sampai niki saiki kelas sahabat. Kelas sahabat itu istilahnya ansor ya. Kelas sahabat ansor itu sahabat yang menerima al-muhajirin untuk pindah dari Mekah ke Madinah. Sampai yang nulung muhajirin. Nulungi itu artinya memberi. Memberi itu ya ngotokno duit, ngeluarin duit. Dan itu adalah status seorang yang yadul ulia. Ya, yadul ulia itu khairun mina yadis sufla, daripada tangan di bawah. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Selama ini sama itu orang yang berstatus tangan di atas. Lah kok sekarang minta tangan di bawah itu loh. Zaman turun pangkat tidak apa-apa dah. Turun derajat. Lu gak bahaya tah. Cara saiki. Lu gak bahaya tah. Kok turun pangkat itu. Sudah sama pangkatnya mulio tangan di atas. Nggak usah pindah dari derajat tangan di atas menjadi tangan di bawah. Paham sahabat? Oh, gini Rasulullah. Ya. Weh, sama tangan di atas saja. Sama biasa kayak ya. Ojo jalukan. Nah, nun sewu kita sebut begitu. Kalau bisa ya ngasih, jangan dikasih. Mungkin orang tua misalnya, mohon maaf nih ya, ada bersaudara misalnya 5 orang misalnya. Sama yang paling tua misalnya. Nggak pernah dikasih orang tua. Orang tua itu suka ngasihnya misalnya anak kedua, ketiga, sampai kelima. Kamu nggak terima. Wah, itu orang tua aku gak adil aku. Ini kalau saya biasa menjadi yang memberi. Ya sudah, sama yang memberi. Oh, coba pindah pangkat jadi yang menerima. Mungkin orang tua kan melihatnya sama nih, yang buat gaya ini stabil, enak, uripe. Nah, adik-adikmu kabeh iki masih belum stabil, perlu disupport. Nah, gitu kan orang tua. Nah, nun sewu kadang-kadang kurang yang terhadap yang tua-tua itu. Sehingga seorang anak seringkali nggak terima terhadap orang tuanya dan nggak adil. Padahal orang tuanya begitu kan karena tahu bahwa siapa yang harus diberi. Ya mohon maaf ini aplikasinya luas ini sampai ke pekerjaan begitu, pekerjaan pun begitu. Orang-orang yang punya heroisme, dedikasi tinggi untuk negara, meskipun dia dibayar rendah. Dan mohon maaf ini negara kadang kalau dolem, kenapa dolem? Ngasih gaji itu kadang ya di bawah UMR nih. Banyak dia bawa UMR. Itu yo di kementerian tertentu itu sultan banget tuh sampai wah terhitung lah kita ngeliat itu ngiler itu kok iso anak uang digaji ini sampai ngono ya. Oh, wiridane itu apartemen ya. Wiridane main golf ya. Wah, wiridane piye. Ya, satu sisi ternyata ada yang sangat rendah. Rendah saking rendahnya di bawah UMR. Ngono ku yo dolim. Wong kita aja sebagai pemerintahan itu melarang orang membayar gaji di bawah UMR. Loh kok pelakunya sendiri malah ngelakoni. Si pelarangnya itu malah ngelakoni. Jadi bayar di bawah UMR. Ya, banyak yang perlu dibenahi. Tapi ojo putus asa. Ini negara-negara dewe. Negaranya awak dewe. Harus tandani. Seisane tandani. Terus gak usah ngomel-ngomel. Apa istilah itu disuruh apa istilahnya? Man aslaha ayyusliha ma afsadahun nas. Ya, sama ini termasuk orang yang beruntung. Sama ini punya karakter ayusliha ma afsadahun nas. Dandani apa-apa yang sudah dirusak orang. Jadi kalau ada sistem dirusak, wis ojo kakek ngomong. Dandanono. Ada jalan kok berlubang, wis gak usah pidato. Jalan ini berlubang berarti dandanono sama ini dandani punya suara ya sampaikan suara. Kalau nggak bisa, wis menengok nanti bangun ngomel-ngomel. Ya itulah. Siapa yang lewat sini sampai ngerusak jalan ini? Gak usah nyala-nyala siapa yang lewat, gak usah nyalakan yang wah, belum melakukan ini itu. Sama dandani. Ya mungkin sekedarnya punya kerikil dibagi kerikil sehingga bolongnya tadi itu nggak sampai mencelakakan orang lain, sehingga yang rusak tadi itu nggak sampai. Syukur-syukur kalau saya punya kekuasaan sebagai punya authority sebagai waliul amri, maka keputusan itu adalah keputusan yang strategis, penganggarannya, pengaturannya, regulasinya sehingga menjadi beres masalah itu ya itu yang paling utama kan biadihi. Selebihnya kan bilisanihi. Terakhir itu kan cuma pokoknya Derwati gak cocok gitu aja sudah. Kita punya level itu. Baik hadirin, kita tadi sampai di bagian bahwa sebuah kebenaran, kebaikan itu lakonilah terus menerus.
Walaupun itu kecil, nggak apa. Itu lebih baik daripada kita melakukan yang besar-besaran terus gak blas. Setelah itu gak ngelakoni sama sekali. Yang disebut di sini sebetulnya arahnya kepada sholat. Nah, sholat-sholat sunat atau bacaan-bacaan Al-Quran itu kalau dilakoni meskipun sedikit tapi terus-menerus lebih baik daripada sekaligus banyak terus berhenti. Tapi saya tetap menyarankan juga bahwa nggak sampai full 100%. Untuk apa? Ya menjaga hati kita sendiri. Contohnya gimana? Ya malam Ramadan. Rasulullah itu pernah sholat tarawih itu ya pernah. Ya, kalau sesekali misalnya, maaf ini ya, kalau tarawih yang tahajud aja lah, kalau tarawih ekstrim itu harus memang sebulan penuh itu memang diusahakan full. Usaha Ramadan juga sebulan penuh wajib itu. Jadi kepuasan misalnya Syakban, itu Rasulullah ada kalau bolongnya. Gak 100% Syakban itu dari awal sampai akhir dipuasai. Ada riwayat yang menyatakan bahwa tanggal sekian-sekian, misalnya setelah 15 Syakban misalnya saya nggak puasa. Hari-hari di bulan lain pun demikian. Nggak dipuasai 100%. Tahajud pun demikian. Sholat lain pun demikian. Ada dikurangi-kurangi dikit. Supaya kita sendiri juga merasa bahwa yang wajib tetap wajib, yang tidak wajib tetap tidak wajib. Gitu. Malam ya, yajib malah yajib malah yajib. Ayujib malah yajib. Ayujib malam yajib. Mewajibkan sesuatu yang tidak wajib itu termasuk kemaksiatan juga. Ini wajib nih enggak. Akhirnya nggak bisa ditawar. Padahal ada keperluan sekarang mau berangkat nggak bisa. Saya harus baca lagi nih. Sebenarnya 10 juz harus selesai hari ini. Lu anakmu loro itu. Wah, tapi aku mau yang kewajiban 10 juz. Itu mewajibkan diri sendiri padahal tidak wajib. Nah, mohon maaf kadang-kadang orang-orang yang keburu mewajibkan dirinya sendiri, mewajibkan dirinya untuk umroh misalnya setiap tahun. Padahal lagi ada kebutuhan keuangan di tempat lain atau di negaranya. Ya, hati-hatilah dalam satu kebaikan ya dilakoni serutin mungkin tapi jangan sampai mewajib-wajibkan yang tidak wajib, sebaliknya mengharam-haramkan yang tidak haram. Oh enggak haram kok. Ya, saya Abdullah bin Jabir itu pernah sholat itu sampai cuma ya sekedar nutupi aurat. Pentingnya sholat itu apa? Aurat pentingnya sholat antara pusar dan lutut. Ya pakaian beliau itu antara pusar dan lutut, padahal waktu itu zaman sahabat, ya Rasulullah sudah meninggal ya, zaman sahabat, zaman tabiin itu orang sudah pakai baju bagus-bagus kalau ke masjid ya. Mau jamaah di masjid itu pakainya sudah keren-keren. Nah ini sahabat Jabir malah pakai baju yang sangat ini, sarung putih ikatkan itu. Nah, itu jadi rasan para sahabat tuh. Beliau itu kelas sahabat tapi kok gini sholatnya. Tuh setelah dikasih tahu, tak kasih tahu ya. Zaman Rasulullah biar niku yo sempat kangelan kesulitan kain, kondisi ekonomi juga sulit. Jadi banyak sahabat yang sebenarnya nggak punya. Tapi tapi emang diajak sholat di masjid oleh Rasulullah. Ya, dua ini kain sarung gitu, digitukan juga. Sarungnya diikat di leher, ya sekali pakaian lain, pakaian lain yang mungkin akan terkesan pantas untuk saat ini. Saat ini kan sudah banyak nih kain. Itu sebabnya banyak juga dulu itu cara berpandangan untuk menyombongkan diri itu kainnya dipanjangkan. Karena waktu itu kain tekstil memang sulit. Sehingga sampai ada perintah bahwa barang siapa memanjangkan kainnya sampai ke mata kaki, sampai ke lantai, itu dianggap sebagai sombong. Dan sombong itu berdosa. Nah, karena itu banyak orang berpendapat bahwa celana, sarung, semua itu harus sampai di atasnya mata kaki. Itu karena berasal dari sulitnya tekstil pada zaman itu. Tapi kan sudah lewat. Dan bahkan saat itu saya tidak bahkan mengatakan bahwa kalau celana saya, kalau sarung saya itu kadang sampai bawah bagaimana dulu? Oh, kalau kamu tidak apa-apa, sebab kamu tidak sombong. Nah, lihat keywordnya ini. Kalau kamu tidak apa-apa karena kamu tidak sombong. Jadi keywordnya sombong. Kalau sombong itu ekspresi apapun jadi haram. Ekspresi apapun tentang kesombongan itu haram. Karena yang haram adalah sombongnya. Ekspresinya bisa bermacam-macam, termasuk memanjangkan kain. Kalau hari ini orang memanjangkan kain itu berarti penjahitnya gak pasang jahit nanti kok lengannya ketahuan. Sikili ketahuan kok sampai geser-geser lemah. Itu malah yang disalahkan penjahitnya. Penjahit murah sih, kalau penjahitnya baik mesti pas ukurannya. Nah, zaman dulu begitu, sehingga yang kainnya kepanjangan itu dianggap mengekspresikan sebuah kesombongan karena harga kain mahal. Ini kok malah berlebih.
dilebih-lebihkan kayaknya. Maka itu bentuk kesombongan. Nah, karena itu dilarang. Tapi kalau itu tidak menimbulkan kesombongan, tidak mengekspresikan kesombongan seperti Sayyidina Abu Bakar, nggak apa-apa. Jadi nggak usah sampai kita sekarang ini jadi merasa paranoid bahwa setiap kain yang kepanjangan berarti sombong. Nggak paranoid, nggak boleh paranoid. Nah, itu hal yang simbol-simbol begitu itu akan berubah sepanjang masa. Nggak apa-apa, jadi nggak usah harus terus namanya berpenampilan aneh, nggak usah. Nggak apa-apa, sarung di bawah mata kaki nggak masalah. Ya, karena itu bukan substansinya. Substansinya di situ ada kesombongan. Contohnya para sahabat yang ternyata tidak sombong meskipun sarungnya di bawah mata kaki. Lagian siapa mau sombong dengan sarungnya di atas mata kaki? Justru malah sekarang kalau Anda sombong karena sarungnya di atas mata kaki, celana di atas mata kaki, orang-orang ini nggak ada yang niru sunnah Rasul. Ya sunnah Rasul cuma saya tok. Nah, itu sombong itu. Nah, itu malah kebalik, di atas mata kaki, tapi ternyata persepsinya kesombongan yang diekspresikan. Ya, itu sama aja. Haram, haram menyombongkan diri. Nggak boleh kita sombong. Jadi silakan nggak apa-apa bagi yang di atas mata kaki, tapi jangan sombong. Ini keywordnya itu. Yang di bawah mata kaki juga silakan nggak, tapi jangan sombong. Ya sombongnya itu yang dilarang oleh Rasulullah. Monggo yang tetap berpakaian celana di atas mata kaki monggo. Bersarungan pun nggak apa-apa, tapi jangan sombong. Bercelanaan pun nggak apa-apa, tapi jangan sombong. Saya ini bercelanaan ini sunnah Rasul. Oh, itu sarungan itu orang desa. Nggak boleh bisa sombong, nggak boleh. Oh, sahabat itu bersarungan kok. Wa yattaziru ala wasati. Ini ingat gitu kan. Ada di hadisnya itu dinyatakan bahwa wa yattaziru ala. Yattaziru itu ya disarungkan ala wasati, diubut-ubutkan di perutnya itu. Ya, kayak kita sarungan lah. Jadi sahabat itu sarungan, Rasulullah itu sarungan, bukan celana toh, tapi sarungan. Tapi celana ada kesunahan juga. Nah, ini hari-hari sarungan. Karena itu orang Indonesia sarungan itu, alhamdulillah itu sunnah Rasul banget itu. Baik, hadirin saya hormati, ngalur ngidul jadinya ini. Ya, diberi penjelasan oleh Sayyid Abdullah Haddad bahwa wal yattakhid hadzal qari al-mazkur, karena itulah para pembaca Al-Qur'an silahkan mengambil bagian tertentu jadi wirid, porsi tertentu untuk jadi wirid. Saya wirid setiap hari itu satu halaman saja, Pak. Kuatnya memang satu halaman. Nah, itu wirid satu halaman itu bagus itu. Berarti punya wiridan, punya kegiatan yang rutinitas kebaikan. Saya usahakan ya sehari itu kita paling nggak 10.000 rupiah saya itu melakukan ya, sodako minimal 10.000 rupiah. Kadang-kadang 20.000, kadang 10.000 aja. Ya kasihkan itu ada orang fuqara masakin di pojok itu nggak bisa makan. Pojok lebih idza fatahu. Dan diusahakan kalau misalnya luput dikode di hari lain. Luput karena lupa ya. Hatta ta'adad nafsu sehingga jiwa menjadi terbiasa untuk berbuat kebaikan. Nggak sampai terbiasa untuk meninggalkan. Kalau tadi disuruh meninggalkan bagian itu hanya memastikan bahwa itu tidak sebuah kewajiban. Itu hanya kesunahan. Tapi tetap aja bagi sebuah amalan yang kita lakukan untuk dirutinkan itu sah untuk melakukan kodo di tempat lain, di waktu lain. Wajakudihi idza fatahu mengkodonya kalau terlewat. Terlewat akibat apa? Bisa karena tidur, bisa karena lupa. Kelupaan. Oh, tadi malam nggak sholat tahajud misalnya. Saya kepingin sholat tahajud sekarang boleh nggak? Ya boleh. Walaupun itu sudah jam 9 pagi, mau tahajudan boleh. Selalu begitu. Hatta data nafsu al-muadibah wa tamarna 'alal mudawamah sehingga terjaga kontinuitasnya. Wala yafutuhu illa li'udhrin dan tidak kelewatan kecuali karena udur. Kalau nggak kecuali halangan. Apa taroda dan diriwayatkan an-nama inasibihi minal Quran barang siapa yang ketiduran nggak sempat baca Al-Quran malamnya au ansha'in minhu faqra'ahu fi ma baina subhi wa dhuhur. Maka tetap dia bisa menjalani baca Qurannya itu. Maksudnya baca Quran itu juga maksudnya di dalam sholat ya. Baca Quran di dalam sholat ini maksudnya. Maka pagi pun nggak apa-apa. Tahajudnya antara subuh sampai duhur. Pagi jam 7 sampai jam 12 siang itu tahajud boleh. Boleh itu. Itu tibalahu ta'an nama qara'ahu minal lain. Maka tetap dianggap sebagai melakoni tahajudnya itu malam. Wa kana alaihi salatu wasallam idza mana'ahu min qiyami bil laili udhrun min marudin aw ghairi. Rasulullah begitu juga. Kalau malam tidak tahajud itu, beliau juga melakukan qada. Misalnya karena sakit malamnya atau hal lain.
Maka beliau siangnya melakukan tahajud itu. Dan tahajud itu bisa di rumah, nggak mesti di musola atau di masjid. Kenapa? Karena sholat sunat itu yang baiknya itu di rumah. Kan saya kadang-kadang merasa bahwa semua orang kepengennya di masjid dan diutamakan. Apalagi kalau sampai berjamaah. Nggak tahu kenapa banyak orang yang kalau jadi imam itu bacaan Al-Qur'annya itu panjang banget. Sampai milihnya pun di tengah-tengah yang jamaah nggak paham. Padahal kalau sampai ada kelirunya nggak ada yang bisa mengingatkan itu. Saya kadang mikir kalau imam itu pakai surat apa ya? Surat yang panjang yang ya panjang itu akhirnya jamaahnya capek. Ya, kecuali daerah seperti pondok pesantren ya. Sudah ada perjanjian sama santrinya. Kalau atau masjid tampel yang sudah terkena tradisinya baca 30 juz. Tapi kalau tidak baca panjang itu akan berakibat orang jadi antipati terhadap sholat yang mestinya baik. Apalagi kalau saya sering ketemu itu imam suka sujud terakhir itu panjang banget, lama banget. Mau coba itu. Padahal kalau dia jadi imam seharusnya itu ringan sholatnya. Sujud tujuh suwi-suwi. Kelamaan sujud itu hidung buntu. Belum lagi karpet itu penuh debu, penuh penyakit. Lama sekali dalam kondisi sujud terhiruplah ke hidung. Makanya bangun setiap dari sujud itu mesti rame masjid itu. Oh. Batuk bareng. Konser batuk. Batuknya barengan. Kenapa? Terhirup. Banyak sekali debu dan bibit penyakit. Sujud itu singkat aja sudah sujud. Kalau mau sujud lama di rumah, sholat sendiri, itu sujudnya dilamakan silakan. Mau semua sujud dilamakan boleh, sujud terakhir tak boleh. Jadi memang ada riwayat ya sujud terakhir itu diusahakan agak lama. Tapi itu untuk sholat sendiri. Untuk sholat jamaah sekali lagi jangan. Ya, Rasulullah memerintahkan kalau untuk jamaah itu kita harus memberikan yang ringan-ringan. Jangan sampai yang berat-berat. Karena setiap jamaah itu punya urusan. Ada yang masih harus mengantar anaknya sekolah, masih harus menyelesaikan pekerjaannya jualan, ada yang dagangannya ditinggal. Itu semua butuh kecepatan. Jadi lagi kerja ada itu breaknya cuma 5 menit, itu butuh kecepatan. Jangan sampai kita menikmati sendiri itu orang dianggap sama menikmatinya. Jangan sama sendirian aja kalau menikmati kayak gitu. Apalagi kalau supaya kelihatan sebagai kusuk, wah dikusuk-kusuk no. Dan orang lain tuh nggak bisa seperti itu. Sudahlah itu amalan pribadi aja. Ya. Ngimami tuh apa bacaannya sehingga orang capek. Sebetulnya soal sendiri itu bacanya ya kulhu sama ina atau ina. Aneh kenapa kalau imam itu panjang banget. Dan sebaliknya ketika makmum nggak bisa mengingatkan itu ya bingung. Imam misalnya berhenti di tengah jalan bacaan ayatnya, bingung. Ya kalau karena suatu wirid sih kita saling janji nggak apa-apa. Sekali lagi nggak apa-apa. Saling tahu. Saya punya guru Kiai Sulhan dulu itu setiap sholat subuh yang dibaca ya Al-Quran dari Alif Lam Mim sampai Birobin Nas. Ya satu halaman dalam setiap rakaat itu. Kalau 8 bulan ya, 8 bulan katanya. Setiap 8 bulan mesti hatam. Tapi kita semua sudah tahu bahwa memang gitu caranya. Bukan untuk jadi yang nggak cocok misalnya kelamaan ini ya, sudah melipir duluan nggak apa-apa khusus untuk subuh. Tapi alhamdulillah nggak ada yang saya begitu karena waktunya memang longgar. Sekali lagi kita harus memperhatikan kondisi jamaah. Kalau hari biasa dan sholat biasanya ya panjang-panjang aman. Ini adalah model yang diterapkan oleh Rasulullah bahwa sebisa mungkin wiridan itu kita lakukan secara kontinu, sustainable. Itu kalau ketinggalan maka kita bisa mengkodonya di waktu lain atau di tempat lain. Itu adalah metode pelaksanaan suatu wirid. Kita lanjutkan Bismillahirrahmanirrahim. Summa ai'lam anna man anqara al-munkarat wa akbarul kaba'ir wa afhashul muharramat tarku ba'dul muslimin bis sholawati al-maktubati. Dan di antara dosa besar yang paling besar itu adalah gak sembahyang. Kaum muslimin nggak mau sholat wajib. Ini mulai banyak ini di berbagai kota, apalagi sampai luar negeri, muslim-muslim yang sudah mulai masuk angin. Terus merasa wis gak wajib sembahyang ini. Termasuk makan yang halal pun wis gak wajib, haram-haram didik gak apa-apa. Ini sudah mulai banyak orang melakukan begitu. Bahkan menurut saya nih, koruptor-koruptor itu ya rata-rata pendidikannya tinggi. Ini kemarin dihitung oleh
Menteri kita 85%, lebih dari 85% itu sarjana koruptor itu. Dan banyak diantaranya itu ternyata S2. Ini berarti kan pendidikan kita ini luar biasa menghasilkan koruptor-koruptor. Luar biasa. Ini kuliah-kuliah itu mulai awal diajari bojo. Mulai sekolah SD sampai SMA diajari bojo. Praktikumnya wangel, pekerjaan rumahnya sulit. Yang bisa mengerjakan adalah tukang, akhirnya ditukangkan, bayar ke tukang, nanti masuk sekolah, tinggal disubmit kepada gurunya, terus dipuji. Padahal bukan garapannya sendiri. UNAS segitu juga, diajari untuk bujuk, diajari untuk nyontek, diajari apa namanya, pakai apa, kerpean, sudah diajari. Jadi dibocorkan dulu pertanyaannya. Setelah dibocorkan, siswanya pada tahu, baru masuk kelas. Ini hampir semua UNAS, kayaknya banyak yang melakukan begitu, hampir setiap tahun. Sekolah-sekolah itu mulai diajari bujuk untuk ujiannya. Masuk kampus ya gitu juga, diajari bujuk, dosennya pura-pura masuk, padahal nggak masuk. Habis itu nyuruh mahasiswanya, wis tanda tangan ya, 100%, tanda tangan ini semua, 16 pertemuan, padahal di sering bolong, nggak ngajar. Ya mau ngajari bujuk. Dan efek dari ngajari bujuk ini bohong ini akhirnya, yaitu tadi, astagfirullahaladzim. 80% dari para koruptor itu adalah sarjana dan kebanyakan adalah S2. S2 gitu juga. Saya sering ketemu lulus doktor tapi nggak pernah publikasi sama sekali. Publikasi yang wujud tiba yang jurnal pun abal-abal. Padahal anggaran negara diambil untuk dia. Dia dikasih negara duit anggaran banyak dan ternyata publikasinya juga di tempat yang abal-abal. Abal-abal itu ya pokoknya baru kirim aja langsung accepted tanpa direview langsung accepted. S2 S2 yang masya Allah banyak yang ternyata bohong-bohong. S3 pun ya, ternyata banyak yang bohongan. No, dalam dalil. Saya dulu pernah diminta nguji S3 di salah satu kampus. Ya, berapa? 1, 2, 3 kali mungkin. Terus gak kerasan saya. Kenapa? Lalu yang diuji ternyata gak entos. Lo kok bisa hari ini ujian akhir promosi ki opo? Ini kan bojo sih. Demi duit. Akhirnya dapat kayak gitu. Enggak bojo gimana? Saya tanya ini publikasinya mana? Belum Pak. Belum kok bisa promosi ini gimana? Syaratnya lulus itu harus pernah punya publikasi ilmiah di jurnal yang reputasi. Ini ya jurnal abal-abal yang ditulis juga karena isinya. Ternyata idenya juga ide yang aja ecek, yang tidak pada isinya sama sekali. Ngono sudah menyandang doktor non PhD, pirang-pirang, masya Allah. Ngono gue sing religius wakeh, subhanallah. Religius tapi dokternya dokter-doktoran. DRS ya, apa di rumah saja, dokter. Cuman kok DRS nggak apa? Ini lucu ceritanya itu. Kalau nggak salah waktu itu di Jepang, dia nulis di absen apa masuk itu. Masuk ruangan karena kan mau seminar conference ini masuk DRS nggak dipasang DRS. Dipuji sama yang jaga di pintu masuk itu sama apa resepsionisnya. Wah luar biasa Anda ya. Dokternya ngambil berapa kali tuh kok ada S-nya. DRS kan doktors. Berarti berkali-kali dia kuliah dokter. Terus gak usah tulis gelar mau gak apa-apa tuh. Masya Allah di Indonesia masih banyak ya gelar-gelar yang gini tapi abal-abal. Sekolah nggak benar tapi dapat ijazah dalam dalik. Di Indonesia yang kompeten akhirnya sedikit. Saya pernah merekrut orang untuk jadi pegawai itu udah jelas padahal ketentuannya ini. Yang daftar sekitar 1.500, lebih 1.500. Yang cocok bisa diajak ngomong itu cuma 10, sekitar 10, 11 lah. Sisanya nggak bisa diajak ngomong, nggak kompeten. Lagi lulusan kampus sih, apa maksudnya ini? Nah, dan kriteria sudah jelas, harus bisa kompetensinya ini, kompetensinya ini. Ternyata cuma sekitar 10-11 orang. Ya sih, kondisi kita masih ada musibah terhadap pendidikan. Dan sebabnya banyak koruptor itu ya orang-orang yang berpendidikan tinggi. Nah, kalau kita di dalam lingkungan itu, ya mari ditandani, diperbaiki. Lanjut kepada itu sini. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad wardu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-hadits sahihah al-katsir bi kufri tarikis shalah. Larangan meninggalkan sholat. Jadi jangan sampai udah makin pinter terus gak sembahyang, gak sembahyang. Kenapa? Sudah Tuhan gak butuh saya. Ya Tuhan gak butuh sampean, sampean saya butuh Tuhan. Kenapa? Karena ini adalah
al-ahdu ini. Wa qala alaihi salatu wasallam al-ahdu alladzi bainana wa bainahum as-shalah. Faman tarakaha faqad kafara. Komitmen perjanjian kami, bedakan kami dengan tidak Islam dengan tidak Islam itu, ya sholat itu. Maka barang siapa sudah nggak sembahyang lagi, berarti sudah nggak Islam lagi dia. Nggak punya komitmen terhadap Islam. Maka ketika kita menunaikan sholat, Allahu Akbar, kita punya komitmen pada Allah, bahwa Allah itu yang maha besar. Ketika kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, kita punya komitmen kepada Allah bahwa semua kenikmatan ini dari Allah. Semua yang kita pakai ini dari Allah. Maka kita matur nuwun kepada Allah Subhanahu wa taala. Diparingi seger waras itu dari Allah. Ya mungkin sekarang sakit-sakitan, tapi kan sakitnya itu dalam hal tertentu. Dalam hal lain kan sehat toh. Ya dia bilang oke lah, tapi gigi sampean kan nggak sakit ya. Nggak. Pinggangnya nggak sampai encok kan? Nggak. Nah, itu bagian sehatnya itu juga Allah Ta'ala yang memberi. Maka Alhamdulillah, matur nuwun kepada Allah SWT. Itulah al-ahdu. Jadi komitmen yang kita ekspresikan setiap saat itu, ya, minimal ya sehari 5 kali komitmen kita sampaikan, janji komitmen ini. Maqala alaihi salatu wasallam man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Barang siapa yang terang-terangan nggak mau sholat, terang-terangan sudah meninggalkan sholat, muta'ammidan takut kafir jihar. Maka dia pengumuman bahwa dia adalah mengkafirkan dirinya sendiri. Apa namanya? Oh, masih aku gak sembahyang apa kon? Masih aku gak sembahyang apa kon? Itu kalimat-kalimat yang sirri tapi sudah kayak mengekspresikan kekafirannya diri sendiri. Kadang-kadang kita nggak boleh mensolati jenazah ya. Iya, kalau jenazahnya nggak termasuk Islam, kenapa harus disolati? Kan nggak perlu solati. Kenapa kok begitu? Karena pernah terang-terangan kita dengar sendiri. Kalau dia sudah tidak Islam lagi. Sudah meninggalkan kewajiban pentingnya. Itu tadi. Walaupun saya tidak sholat, mau apa kamu? Terlalu ekstrim dia mengekspresikan dirinya sebagai sudah tidak perlu sholat lagi. Wabil hadisil akhar man taraka sholat muta'ammidan faqad bari'at minhu dhimmatullah wa dhimmatu rasulih. Barang siapa yang terang-terangan ya, sengaja nggak mau sudah nggak sholat lagi, maka dia sudah lepas dari jaminan Allah dan jaminan Rasulullah. Jaminan Allah, hai kaulaku, hai hambaku, ibadah. Tuh ini, kul ya ibadiyalladzina asrafu. Ini kalian walaupun berlebihan dosanya sini tetap nggak apa-apa, minta maaf kepada aku. Itu rahmatku sangat luas. Ini kalau sudah keluar dari itu sudah nggak bisa disebut sebagai hamba Allah. Rasulullah pun menyebut sebagai umatku, ini sudah lepas dari Rasulullah. Sudah umat-umatan. Oh berarti sudah pisah dari Rasulullah. Ya jelas. Kita harus hati-hati. Ya kalaupun ketinggalan ya harus dikoto cepetan nanti koto. Man hafadha ala salati kan lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumil qiyamah wa lam yuhafidh 'alaiha lam takun lahu nuran wa la burhanan wa la najatan wa kana yaumil qiyamah ma'a fir'aun wa qarun wa haman wa ubay ibn Khalaf ibn Ubay bin Khalaf. Dia barang siapa yang memelihara salat mati dia tetap mendapat connectivity berupa nur cahaya. Kalau kita sinyal masih ada sinyal, masih bisa komunikasi selama masih melakukan sholat. Burhanan mendapatkan bukti wadajatan, mendapatkan kesuksesan selamat yaumul qiyamah pada hari kiamat. Dan sudah tidak sholat lagi, maka sudah tidak ada connectivity itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hubungan. Pemburhanan, najatan sudah nggak punya lagi, kemudian diselamatkan oleh Allah. Faqad waqa'a tasrih min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi kufri tariki shalah wa kadzalika warada'an as-sahabah wa salafus salih. Dari riwayat yang demikian, hatta qala ba'du ma sami'tu ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaquluna fi syai'in min al-a'mali in tarakahu kufrun illa salat. Enggak sampai kafir sih meninggalkan sesuatu itu selain sholat, kecuali sholat. Kalau sholat itu sudah nggak mau sholat lagi itu sudah mendeklarasikan kekafirannya. Fa iyyaka wa tarakas shalah wa tarkus shalah atau tarku syai'in minha. Hati-hati ya, jangan sampai meninggalkan sholat. Tetaplah dari kondisi sesulit apapun tetap sholat. Ya, saya elek-elek kondisi misalnya harus mengkosornya, ya wis dikosor kalau bisa. Dilakoni sepenuhnya. Tapi kalau nggak bisa apa boleh buat. Dikurang-kurangi misalnya baca Al-Qur'annya misalnya nggak usah baca Quran apa
Fatihah amin ya sudah langsung rukuk misalnya. Mengku susu, gimana lagi ya? Rabbil fal apa? Subhan rabbiyal a'la wa bihamdi mestinya 3 kali tapi susu temen ya. Ya sudah 1 kali umpamanya ini. Tapi tetap dalam kondisi melakoni sholat. Wudhu pun demikian, mestinya 3 kali, nggak usah wajah. Ini sekali aja misalnya, nggak susu, nggak ada waktu lagi. Ya apa boleh buat, tapi tetap dilakoni. Jangan sampai ditinggalkan. Wa in fa'alta dzalika faqad halakta ma'al halikin wa khasarta dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Karena kalau sudah meninggalkan itu berarti kita sudah tidak punya komitmen lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, selesai. Biar وكما يجب عليك أن تحافظ على الصلاة ويحرم عليك أن تضيعها وكذلك يجب عليك أن تشدد على أهلك وأولادك وكل من لك عليه ولاية من في إقامة الصلاة ولا تدع لهم عذرا في تركها. Ya, Anda sendiri diminta untuk memelihara sholat ini, maka usahakan juga anak, istri atau suami, keluarga yang dalam tanggungan kita untuk dijaga ngelakoninya. Monggo dibimbing putra-putrane, istri, suami, monggo dibimbing. Ya biasa 100% ya sementara 70% dulu. 70% bisa, nggak bisa 50% dulu. Sementara lama-lama lah bisa 100%. Nah, 100% dari jumlahnya, 100% juga dari syarat rukunnya. Nggak bisa saya Fatihah, nggak bisa. Wadah lu nggak bisa Fatihah. Saya pernah ketemu seorang profesor, terus tanya saya beri jawaban, iya baca Fatihah ya Bu, gini. Ternyata saya nggak hafal Fatihah, Pak. Itu padahal kayak religius tapi kok hafal Fatihah ya opo iki. Yes, bismillah, bismillah, hafal, bismillah, ya hafal, bismillahirrahmanirrahim, yes, bismillahirrahmanirrahim. Ya gimana lagi? Katanya nggak hafal, maksud apa nggak sembahyang, tetap harus sholat. Walaupun yang dibaca itu yang dia bisa. Yang bisa ya bismillah, ya coba bismillah aja bacanya sambil belajar menuju bisa baca Fatihah. Kalau tidak kamu udhunun fitar kiha dan jangan sampai ditinggal sama sekali. Amalam yasma' minhum wa yata'u ibuhu wa qudub alaihi asyadu wa adam wa a'dhamu mimma taqdimu alaihi law atlafa maliku fa in lam taf'al dzalika kunta minal mustahinin bi huquqillahi ta'ala wa bidinihi. Kalau meninggalkan maka kita harus menampakkan ketidaksetujuan kita. Bahasa kasarnya ya marah. Tapi bisa mungkin jangan sampai marahnya itu malah menyakiti, malah menjauhkan dia dari agama. Kita harus menampakkan ketidaksetujuan kalau sampai meninggalkan ibadah sholat ini. Oh, harus diarahkan. Ayo sholat yuk. Waman ya, waman aqabatahu wa ghadibat alaihi walam yatamassal wa yanzajir fa ab'adhu anka wa turduhu minka fa innahu syaitanun la khaira fihi wa la barakata tahrumu mu'alatahu wa mu'ashiratahu wa tajibu mu'adatahu wa munqati'atahu wa huwa minal mu'ahadin lillahi wa rasulih. Jadi kalau sudah punya komitmen seperti itu, ya, ya kita harus memberikan semacam sanksi supaya dia segera insaf. Kita tidak cocok. Ini sanksi silakan disesuaikan dengan kondisinya. Kalau terlalu berlebihan kondisinya sehingga dia malah lari, repot. Saya pernah tahu ya salah satu aulia kita, wali kita, Gusmi ya di satu tempat ya dekat sini, nggak jauh dari tempat saya di Jakarta ini. Zaman beliau masih hidup dulu, ya banyak orang suka minuman keras di situ sampai malam. Ya menghentikannya tuh lucu. Gusmi itu cara model lucu beliau itu. Terus terserah kamu melihat sampai malam tapi subuhan kudu jamaah be aku. Banyak orang minuman keras di situ. Tetap minuman keras waktu Gusmi datang itu, tapi diwajibkan subuhnya itu barengan sama Gusmi. Ya akhirnya banyak yang nggak bisa subuhan bareng Gusmi. Kenapa? Karena pagi ketiduran kan, malam mabuk. Pagi ketiduran nggak bisa bangun. Nah itu sama Gusmi dimarahi lah kamarnya, tidak diridhoi, harus subuhan sama saya. Akhirnya sedikit demi sedikit sudah nggak ada orang mabuk lagi. Karena kalau mabuk mesti paginya ketiduran nggak bisa bangun untuk jamaah. Ya mungkin cara-cara seperti itu sah-sah aja supaya akhirnya pagi itu bisa jamaah sholat subuh beliau. Itu cara beliau melakukan penginsafan kepada orang. Loh, apa nggak apa-apa toh untuk sebagian. Akan mengurangi kemaksiatan tadinya 100% sekarang jadi 70%. Dikurangi lagi 50%. Iya, emang kita melakukan sesuatu mesti harus bertahap. Zamannya Rasulullah waktu zaman para sahabat mabuk itu
Dan saya ya, zaman dulu itu mabuk kan nggak apa-apa tuh. Ya memang kayak orang Arab, orang Jepang, orang mana Korea, orang yang ada musim dinginnya kan pasti ada tradisi minum khamr. Nah, itu oleh Rasulullah ditahu. Kalau mabuk, apa kalau mau sholat gini jangan mabuk dulu ya. Wala taqrabus sholat wa antum sukaro. Karena pernah ada yang lagi mabuk ngimami sholat baca kuliah il kafirun. Kita muter terus. Anak abid ma'abad wala antum abid itu nama abud wala anak abid wala antum abid itu nama abud. Muter terus looping sampai mari baca kuliah. Akhirnya diturunkan ayat yang bunyi jangan kalian wala taqrabus sholat wa antum sukaro. Lagi mabuk. Sehingga kalau nggak lagi mau sholat, mereka mabuk-mabukan. Tapi kalau berdekat sholat, mereka nggak mabuk. Jadi minimal turun lah 50% turun itu orang yang mabuk. Karena waktunya mendekati sholat. Yang nggak sholat ya masih mabuk. Nah, setelah itu diketahui oleh Rasulullah, setelah berapa waktu turun ayat yang lain lagi. Bahwa di dalam alkohol itu, dalam minuman memabukkan itu ada manfaatnya. Tapi lebih besar mudorotnya. Tidak. Akbaru min naf'ihima. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Ayat itu turun, wah separuh lagi sudah berhenti lah. Sekitar separuh berhenti. Kenapa? Karena bahaya. Merusak pikiran. Bahaya jadi orang nggak sadar. Bikin keputusan di saat yang tidak sadar. Terus banyak sekali mandorot termasuk terhadap jantungmu. Nanti rusak semua organ tubuhmu. Kasih tahu lah ismuhuma. Nah setelah itu sudah tinggal sedikit baru turun ayat innahum rijsum minasyaiton. Innal khamru innal khamru wal maisir wal ansab rijsum min amali syaiton. Itu najis penggaweane setan. Fajtanibuhu. Jauhilah, enggak boleh dekat-dekat dengan minuman keras. Wes akhirnya sahabat berhenti, enggak ada yang mabuk lagi. Itu ceritanya. Jadi bertahap-tahap seperti itu pun bisa mencegah kemungkaran maupun mengajak kebaikan. Enggak langsung drastis. Itu caranya Rasulullah begitu. Para ulama kita juga begitu. Bawa makanan untuk sesajen. Ini dibiarkan, tapi diarahkan menuju ke itu. Apa? Ya jangan untuk makan-makan bareng. Ini larung saji ke laut misalnya. Nah, ini tetap ada larung saji, tapi ternyata di tengah laut makan bareng-bareng. Jadi makan barengnya di tengah laut akhirnya. Ya kayak orang tur gitu, kuliner di tengah laut. Ada juga yang sudah disediakan sajanya bukan dibuang, bukan taruh kuburan, tapi dimakan bareng. Ya soal makan bareng mau deket kuburan, mau tengah laut, mau di tengah hutan kan, yang penting makan. Makan-makan itu adalah bagian dari ibadah. Wong Islam itu isinya banyak makan-makannya kok. Perintah makan banyak sekali dalam ajaran Islam. Ya itulah, kita mengarahkan sesuatu jangan sampai jadi antipati orang itu. Jadi justru jadi simpati. Saya kira demikian ngaji kita hari ini ngalur ngidul. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri doa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma Amin. shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'ima fid din wa dunyal akhirah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan mubarakan thayyiban wa waladan shalihan wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Hadirin kalau ada yang tanyakan monggo silakan. Tuh, jam 6 bisa. Ambil diminum kopinya. Ini sudah Budini ya. Budini terima kasih dibimbing. Sudah lulus. Iya, sami-sami Pak Agus. Ya, udah. Alhamdulillah lancar. Oke. Jadi kalau nggak ada yang tanyakan, kita akhiri. Kita hari ini jaga kesehatan baik-baik teman-teman semuanya. Sampai ketemu minggu depan insya Allah. Oke, insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.